Halo semuanya, perkenalkan saya Anjeli Kesuma Dewi Sri Rajeki dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas studi kasus dari tim penelitian Politeknik Batam yang meneliti efektivitas program pelatihan digital bagi pegawai pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, tim menghadapi tantangan dalam menentukan jenis wawancara yang tepat, membangun kepercayaan responden, serta menghindari bias selama proses pengumpulan data. Tim peneliti juga menggabungkan data primer dari wawancara dan data sekunder dari laporan kegiatan untuk meningkatkan validitas penelitian. Melalui video ini juga, saya akan menjelaskan bagaimana memilih metode wawancara yang sesuai dengan menerapkan triangulasi data serta strategi menjaga objektivitas dan kepercayaan selama proses wawancara. Langsung saja kita ke pokok pembahasan. Baik, yang pertama, jenis wawancara yang tepat. Berdasarkan teori Methods of Data Collection dari Creswell, jenis wawancara sebaiknya disesuaikan dengan tujuan dan kondisi lapangan. Karena tim Politeknik Batam menghadapi keterbatasan waktu dan biaya, wawancara semi terstruktur secara online menjadi pilihan ideal. Format ini juga memungkinkan peneliti mengikuti panduan pertanyaan, namun tetap fleksibel menggali informasi lebih dalam. Selain itu, wawancara daring tetap menjaga efisiensi dan dapat dilakukan lintas lokasi. Bagian yang kedua, triangulasi data. Triangulasi data adalah proses membandingkan berbagai sumber informasi untuk memastikan kebenaran temuan. Dalam penelitian ini, data dari wawancara pegawai sebagai sumber primer akan dibandingkan dengan laporan kegiatan sebagai sumber sekunder. Dan jika keduanya memberikan informasi yang konsisten, maka kreativitas dan keandalan hasil penelitian meningkat. Dengan triangulasi data juga, peneliti bisa meminimalkan kesalahan persepsi dan memperoleh gambaran yang lebih objektif. Baik, untuk bagian ketiga adalah mengurangi bias. Untuk mengurangi bias, peneliti perlu memastikan proses wawancara berlangsung objektif. Pertanyaan harus netral, tidak mengarahkan jawaban, serta pewawancara juga sebaiknya tidak menunjukkan ekspresi setuju atau tidak setuju terhadap responden. Selain itu, rekaman wawancara dan proses member check-in membantu memastikan bahwa interpretasi data sesuai dengan maksud responden, bukan persepsi peneliti. Dan untuk bagian yang terakhir, membangun kepercayaan responden. Salah satu tantangan terbesar adalah resistensi responden karena takut pendapatnya memengaruhi penilaian atasan. Untuk mengatasinya, peneliti perlu menumbuhkan kepercayaan dengan menjelaskan bahwa data akan dirahasiakan dan hanya digunakan untuk penelitian. Wawancara juga sebaiknya dilakukan dalam suasana yang nyaman dan bersahabat. Ketika responden merasa aman dan dihargai, mereka akan lebih terbuka dan memberikan data yang kaya makna. Sebagai kesimpulan, pendekatan semi terstruktur daring dinilai lebih efektif bagi penelitian ini. Dan dengan menerapkan triangulasi antara sumber primer dan sekunder, serta menjaga kepercayaan responden dan objektivitas pewawancara, tim peneliti dapat menghasilkan data yang valid, kaya makna, dan mencerminkan keadilan sosial di tempat kerja. Demikian penjelasan dari saya mengenai metode wawancara dan sumber data dalam penelitian ini.
Semoga bermanfaat. Terima kasih.